Selamat datang di Gulila. Saya Okta. Halo, saya Bu Ana. Nama saya Absul. Saya Ipit, saya guru di Gulila Jogja. Dalam pendidikan Waldorf, seni dan kreativitas bukanlah seperti mata pelajaran tambahan yang diberikan secara terpisah, namun sudah menjadi bagian yang menyatu dalam kegiatan sehari-hari guru dan anak-anak di sekolah. Dan ketika berbicara tentang pendidikan anak, Rudolf Steiner itu menegaskan 3 aspek penting dalam diri manusia yang perlu diperhatikan perkembangannya, yaitu thinking, feeling, willing. Dengan melakukan kegiatan seni yang berkembang tidak hanya di area thinking saja, namun feeling dan willingnya juga. Bisa dikatakan seni itu adalah jembatan untuk thinking, feeling, willing agar dapat berkembang secara seimbang. Dan jika anak menerima pengetahuan hanya melalui penjelasan, instruksi atau hafalan saja, yang berkembang itu hanya di area thinking saja. Namun ketika proses pembelajaran itu dibalut dengan seni dan kreativitas, seluruh keberadaan diri anak itu akan terlibat dalam proses pembelajaran itu. Sehingga pengetahuan yang didapat itu akan benar-benar hidup di dalam diri anak, dan anak pun dapat menemukan makna di dalam pengetahuan yang mereka dapatkan. Karena keduanya membantu mengembangkan manusia secara utuh, tidak hanya intelektual saja, tapi perasaannya juga, kemauan yang kuat, sama karakter. Wet on wet painting dalam pendidikan Waldorf itu kegiatan melukis yang dilakukan di atas kertas yang sudah dibasahi oleh air, dan proses menghantarkannya pun cukup unik karena sang guru ketika mengawali kegiatan melukis itu menghantarkannya dengan dongeng. Kemudian mungkin ada yang suka bersenandung lembut sambil menggoreskan cat di atas kertas yang basah itu tadi. Dan karena kertasnya basah, warna-warna yang kita goreskan itu akan mengalir lembut, jadi seolah-olah menari di atas kertas yang basah itu. Kalau beeswax modeling itu kita bermain dengan lilin lebah, jadi kita bisa membentuk macam-macam dengan lilin lebah itu. Namun kan si lilin lebah itu kan sifatnya unik ya, jadi kalau kita mau bikin sesuatu itu nggak bisa langsung, jadi memang harus nunggu si lilinnya itu hangat dulu biar bisa sedikit lunak gitu loh. Terus maka dari itu harus kita pegang-pegang dulu sama-sama sambil ditekan tangan sedikit. Nanti kalau sudah hangat baru bisa sedikit demi sedikit kita bentuk gitu. Jadi cukup melatih kesabaran dan ketekunan kalau Mas bermain bisa ini. Yang membedakan kegiatan wet on wet painting dengan kegiatan melukis lainnya mungkin terletak pada fokus kegiatannya. Kalau fokus kegiatan melukis pada umumnya itu kan terletak pada hasil akhir. Jadi apakah nanti si anak bisa melukis objek tertentu atau tidak. Namun kalau dalam kegiatan melukis fokusnya itu terletak pada proses bagaimana si anak mengalami dan merasakan maknanya secara mendalam. Terus yang membedakan lagi mungkin bagaimana kegiatan melukis wet on wet itu berlangsung. Dan seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa kalau di sekolah
biasanya salah satu guru yang mendampingi anak-anak itu akan mengawali kegiatan melukis itu dengan menghantarkan sebuah dongeng indah, mungkin dongeng indah tentang warna-warna yang bertemu yang dibantu oleh si kuas gitu. Kemudian ada beberapa guru yang juga menambahkan senandung lembut ketika menemani si anak-anak melukis gitu. Tujuannya kenapa dihantarkan seperti itu ya, karena agar suasana yang dibangun itu lebih dingin, lebih tenang gitu. Dari kegiatan wet on wet ini, kalau di Kulila itu di TK kami tidak langsung memberikan banyak warna ketika melukis wet on wet. Jadi kita berikan secara bertahap. Gitu. Jadi kalau di Kulila, anak-anak yang masih berumur 3 tahun, biasanya mereka masih melukis dengan satu warna saja. Gitu. Kalau mereka nanti sudah berulang tahun di umur 4, biasanya bisa melukis dengan 2 warna. Kemudian di anak-anak yang berumur 5 dan 6, mereka sudah bisa melukis dengan 3 warna. Jadi kami berikan secara bertahap. Tujuannya yaitu dapat mengalami warna itu secara mendalam. Karena dalam teknik ini anak tidak dipaksakan untuk membentuk atau menciptakan bentuk-bentuk tertentu, garis-garis tegas misalnya, atau gambar akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk mengalami warna secara mendalam dan tidak terburu-buru. Fokus bukan hasil akhir di atas kertas, melainkan pengalaman batin anak saat mereka menjalani proses tersebut. Mengapa kalau pas melukis itu kok nggak diarahin melukis objek tertentu? Ya balik lagi ke fokus dan tujuannya kegiatan melukis wet on wet tadi. Fokusnya itu kan terletak pada prosesnya, bukan pada hasil akhir lukisannya. Dan karena juga kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak agar imajinasinya itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Dan ketika anak itu diarahkan untuk melukis objek tertentu, biasanya fokusnya itu akan bergeser. Anak-anak itu malah cenderung lebih fokus dan sibuk memikirkan apakah nanti mereka melukis objeknya itu bisa sempurna, benar atau salah gitu. Sedangkan kalau di kegiatan wet on wet kan nggak ada benar dan salah. Anak-anak itu bebas bereksplorasi, dikasih ruang bereksplorasi dengan warna, merasa visual itu. Dari proses itu, anak-anak itu belajar untuk mempercayai si pengalaman batinnya mereka itu sendiri. Dan kreativitas itu kan tumbuh bukan karena diarahkan, namun kreativitas itu dapat tumbuh jikalau si anak itu diberikan ruang untuk bereksplorasi, berimajinasi secara bebas. Beeswax itu penting untuk perkembangan anak karena beeswax terbuat dari bahan alam yang awalnya ketika kita pegang itu pertama-tama itu akan keras, lalu karena ada suhu tubuh yang kita salurkan di tangan dengan meremas-remas beeswax, lalu lama-kelamaan akan menjadi lunak. Nah, proses tersebut bisa menutrisi indera peraba dan memperkuat kehendak atau will anak, dan saya rasa itu penting. Ketika anak itu tidak diarahkan untuk membentuk objek
tertentu, anak-anak itu dapat mengembangkan daya imajinasinya, dan juga mereka juga dapat mengembangkan rasa percaya diri, terus mengembangkan kemampuan untuk bercipta, mengembangkan rasa bahwa ide itu bisa muncul dari dalam diri mereka sendiri tanpa harus meniru orang lain gitu. Dan dari proses membentuk sesuatu itu, anak-anak juga belajar memecahkan masalah. Jadi ketika lagi membentuk si biswek itu ternyata kok beda ya dari yang dipikirkan, itu akan mencoba menemukan caranya sendiri bagaimana bentuknya nanti mendekati harapannya mereka. Nah, dari proses itu, karena inisiatifnya muncul dari dalam diri sendiri untuk membentuk sesuatu, bukan karena diarahkan. Proses ini adalah proses yang sangat bermanfaat untuk memperkuat dalam prosesnya mereka. Dongeng dalam pendidikan Waldorf itu dihadirkan tidak hanya sebagai cerita yang tujuannya untuk menghibur saja, namun sudah menjadi bagian dari seharian anak-anak dan menjadi bagian dari proses belajar anak-anak dan guru di sekolah. Anak-anak itu, khususnya pada anak-anak usia dini itu kan memahami dunia itu terutama masih lewat dengan pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan, lewat pengalaman bermain. Terus dongeng ini menghadirkan bahasa-bahasa yang sesuai dengan tahapan umur mereka, yang dapat juga membantu mereka memahami dunia di sekitar mereka. Jadi tokoh-tokoh, peristiwa, atau simbol yang ada di cerita kemudian nantinya akan ditangkap oleh jiwa dan perasaan si anak. Nah, dalam proses ini, nilai-nilai kehidupan yang ingin kita tanamkan pun akan terserap oleh si anak dengan alami dan lembut, tanpa kita harus menjelaskan nilai-nilai tersebut secara langsung. Dan dongeng di pendidikan Waldorf itu biasanya disampaikan oleh ibu secara lisan, ditemani dengan properti yang sederhana, lalu dihantarkan dengan suasana yang dreamy dan tenang. Tujuannya ini agar si imajinasi anak itu terjaga, dan juga dengan cara ini guru itu jadi dapat lebih hadir bersama anak-anak melalui kontak mata, intonasi dan ekspresi yang hangat, kemudian suasana yang tenang. Nah, dengan cara ini guru itu dapat membangun hubungan yang hidup lewat cerita itu. Anak-anak juga tidak hanya mendengar dari kata-kata dari cerita saja, namun anak-anak dapat merasakan kehadiran dari sang guru yang bercerita juga. Dan di Gulila sendiri, dongeng kalau di TK itu diberikan selama 1 bulan itu dengan dongeng yang sama. Jadi anak-anak setiap hari akan mendengarkan dongeng yang sama berulang-ulang. Pengulangan ini tujuannya agar si anak itu dapat lebih menyelami isi cerita secara dalam dan dapat memahami isi cerita itu secara utuh. Jadi setiap anak mendengarkan dongeng yang sama lagi dan lagi, anak itu akan menangkap misalnya gambaran baru, mungkin menangkap peristiwa yang baru, mendapatkan perasaan yang baru. Hal ini terjadi bukan karena anak belum mengerti, namun proses ini adalah proses di mana si jiwa itu juga ikut bertumbuh
seiring ritme dan pengulangan yang diberikan. Nah, dongeng juga bisa dijadikan jembatan dunia imajinasi dengan pengetahuan atau konsep-konsep yang nantinya anak-anak akan pelajari secara sadar. Misalnya ketika anak-anak di SD mereka mulai mengenal huruf itu tidak langsung dikenalkan ini A, ini B gitu. Tapi pengenalan huruf itu dikenalkan lewat dongeng-dongeng yang indah. Nah, dari tokoh, peristiwa, atau gambar yang ada dari cerita itulah nanti si huruf itu lahir. Begitu pun juga ketika anak-anak mulai belajar matematika, belajar berhitung, si anak itu juga diberikan melalui dongeng-dongeng yang indah. Jadinya si anak itu tidak hanya menjadi simbol yang dihafal si anak saja, tapi juga menjadi sebuah pengetahuan yang bermakna bagi si anak. Dengan demikian, dongeng itu kalau menurut saya tidak hanya sekedar pelengkap pembelajaran, namun dongeng itu menjadi nafas dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, melalui dongeng, pengetahuan yang akan diberikan itu tidak hanya dipahami oleh pikiran, namun dongeng itu dapat membuat pengetahuan itu juga diserap oleh hati dan kehendak, sehingga anak-anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang utuh, pengalaman belajar yang lebih hidup dan lebih bermanfaat. Respon anak ketika mendengarkan dongeng, wah itu mungkin ya bagi saya itu pengalaman mendongeng itu suatu pengalaman yang indah dan itu selalu saya rindukan. Jadi kalau di Gulila itu kan kalau di PK dongeng itu dibagikan setelah anak-anak makan siang. Nah, ketika transisi mereka setelah makan siang itu mereka lagi bawa mangkok ke tempat cuci piring. Biasanya saya sudah mulai menyiapkan properti dongeng yang ingin saya bagikan itu. Mereka udah lihat saya duduk, itu mereka udah tahu, wah udah mau waktunya dongeng, itu udah langsung mulai nata duduk di depan saya, udah mulai ngeliatin saya semua. Setelah itu ketika saya sudah mulai bersenandung, misalnya ini waktunya kita dengar cerita, itu suasana langsung seketika fokus mereka udah langsung tertuju dengan cerita yang saya bagikan. Kadang di tengah-tengah proses bercerita, saya sedikit melihat ke arah anak-anak, itu saya bisa melihat ekspresi mereka yang sangat antusias dengan mata yang berbinar, terkadang sambil senyum-senyum, ngangguk-ngangguk gitu. Dan menariknya lagi ketika beberapa kali mereka sudah mendengarkan dongeng itu, seringkali saya temukan itu cerita itu muncul di dalam proses bermain mereka, atau cerita itu muncul kembali ketika obrolan-obrolan ringan antara guru-guru dan anak-anak. Jadi ya itu responnya, dan bagi saya respon yang saya dapatkan ketika mendongeng, pengalaman itu pengalaman yang sangat mengesankan dan selalu saya nikmati. Mungkin itu juga yang membuat saya jadi lebih jatuh cinta terhadap dongeng. Ketika di akhir hari biasanya kan ada dongeng. Ketika itu aku yang mendongeng.
di lain hari setelah mungkin 2 mingguan kalau nggak salah, anak-anak itu pada gelar kain sendiri, naruh propertinya mereka dan mengajak teman-temannya untuk mendongeng. Ini saatnya story time katanya. Ajak untuk duduk melihat ceritanya. Mengangguk-angguk antara senyum sama anak ini bisa istimewa, kayak aduh, rasanya itu loh gak bisa digambarkan sebetulnya. Ternyata anak itu juga bisa mengimitasi, menirukan. Dia kita sebagai orang dewasa ya hati-hati. Momen yang mengharukan bersama anak-anak. Waduh, banyak sekali. Sampai bingung ini mau menceritakan yang mana. Mungkin ketika kegiatan Noet on Wet, saat itu ada anak yang tadinya dia masih umur 3, dia pakai warna satu. Pas bulan keempat di hari Senin berikutnya, dia dikasih 2 warna. Itu dia pas lihat 12 warna ini, matanya tuh langsung berbinar melihat ke guru. Udah 2 warna nih sih. Terus habis itu dia pas dia jawab, iya kamu sekarang udah 2 warna, selamat gitu kan. Itu dia ngelihat ke teman-temannya sambil, aku udah 2 warna loh gitu, sambil mukanya itu dipenuhi kegembiraan dan kayak ada rasa bangga gitu. Terus di momen lain ketika waktu selesai bermain, ada 2 gadis kecil itu tuh kerjasama melipat kain yang dimainkan. Itu pas si kain itu udah terlipat rapi, 2 gadis itu tuh bersorak bersama, ini kita bisa ngelipat kainnya rapi gitu. Dari momen-momen sederhana itu saya belajar untuk lebih menghargai momen-momen kecil yang saya dewasa sudah susah gitu untuk melihat momen-momen kecil gitu. Jadi kadang momen-momen sederhana yang kecil yang kita mungkin alami sampai terlupakan begitu saja. Momen-momen bersama anak seperti itu menyadarkan saya bahwa rasa syukur bisa dihadirkan dengan melihat atau menyadari hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Dan momen-momen sederhana seperti itu juga mengingatkan saya bahwa pencapaian sekecil apapun itu patut untuk dirayakan. Justru di era digital saat ini, ketika semua itu serba cepat, anak-anak sudah terpapar screen time, kehadiran dongeng itu dapat kita gunakan untuk membantu si anak dalam mengembangkan imajinasi. Jadi kalau anak-anak nonton tontonan di handphone itu kan pasti akan disajikan dengan gambar-gambar yang udah fix, yang udah jadi. Nah, ini kan akan menghambat berkembangnya imajinasi. Nah, kehadiran dongeng ini akan membuat anak itu mengembangkan kapasitasnya untuk mengembangkan gambaran batin atau membuat visualnya sendiri. Nah, proses ini akan mengembangkan daya kreativitas anak, mengembangkan daya imajinasi anak akan berkembang menjadi semakin baik. Nah, kehadiran dongeng juga dapat
untuk menenangkan saraf otak anak. Kan kita tahu kalau anak yang sering terpapar oleh screen time, mereka jadi overstimulate. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, kemampuan fokus konsentrasinya akan semakin memendek. Gitu. Terus anak-anak juga akan lebih mudah gelisah. Kehadiran dongeng yang kita berikan dengan tenang, dengan berulang, ini akan melatih daya fokus dan konsentrasi anak, dan juga akan secara perkembangan emosinya juga anak-anak akan menjadi lebih tenang kembali. Nah, dongeng juga kalau kita bagikan secara lisannya dari hati oleh guru atau orang tua, anak-anak selain mendengarkan dongeng, hubungan atau ikatan emosional itu juga akan terbangun antara mereka dengan guru atau orang tua. Nah, ikatan atau bonding emosional ini tidak bisa dihentikan oleh gawai manapun. Jadi kalau menurut saya, dongeng itu bukan soal merawat tradisi lama saja, tapi bisa kita jadikan investasi yang dapat kita berikan untuk anak-anak, investasi untuk kewarasan mental, emosi, perkembangan berpikir mereka di masa yang akan datang. Dan juga menurut saya dongeng itu dapat kita hadirkan sebagai hadiah yang indah bagi anak-anak untuk masa kecil mereka. Halo, saya Krista, saya ibu dari Sofia, sekolah di Budila. Halo, saya Dimas, orang tua dari Sangga yang bersekolah di Budila. Itu sangat menarik sekali. Terus ya, sekali. Ada dari perkembangan anak, dari rasa anak yang aku tuh awal dan akhirnya Alasannya adalah satu, awalnya dari seorang teman yang anaknya juga sekolah di Kulila, terus dari situ kami supaya ada peneliti apa sih pendidikan itu sendiri, seperti apa, terus akhirnya mulai menarik karena bagaimana anak punya ritme, bagaimana mengenalkan fase-fase anak mulai dari lahir sampai dari kecil itu banyak ada hal yang menarik gimana adanya kelas orang tua juga, jadi tidak hanya anak yang bersekolah di sini tapi juga orang tua harus dilibatkan dalam mengetahui pendidikan ini. sangat dan karena ritme di sekolah dan ritme di rumah juga saling berpadu padan, dan si anak tuh juga merasa nyaman. Oh, dia tahu, oh habis ini, dan dia yang sekarang aku lihat muncul inisiatif boleh aku bantu inisiatif dengan dirinya sendiri untuk membantu pekerjaan rumah sama seperti yang dia sering lakukan. Yang saya rasakan atau kami rasakan sebagai orang tua, merasa bahwa anak punya ungkapan ketika melihat sesuatu, misalnya alam itu, misalnya wow itu indah sekali, atau ketika makan juga oh ini enak sekali. Jadi ada rasa yang apa ya, kalau saya sebut kayak misalnya rasa syukur atau rasa kagum yang dirasakan oleh anak-anak. Jadi sepertinya itu hal yang biasa, tapi setelah kita ikut kelas misalnya di luar itu oh ini satu capaian dari anak ketika melihat hal-hal yang mereka
kreativitas di rumah sangat besar sekali, karena melihat dari awal dia tuh dari mulai gambar dia sangat abstrak, semua garis-garis, semua goresan-goresan itu terlihat abstrak. Sekarang aku lihat dia sudah kelihatan visualnya dalam bentuk, warna, masukan warna, menyanyi dalam menggambar dengan web and web, itu dia sangat senang sekali, biasa. Mulai senang untuk menggambar atau melukis dengan banyak medium, dengan warna yang bermacam-macam itu. Jadi apa yang ada di sekolah, ritme-ritme itu kebawa juga di rumah gitu. Dari saya satu contohnya adalah bagaimana menggambar dan melukis. Kalau dia sangat sekali dan juga sangat segar, bahkan bunga tumbuh baru pun di depan rumah dia sangat wow, ada bunga baru, ada bunga bermekaran, ada bunga interaksi dengan teman-teman. Aku dia sih belajar banyak karena untuk usia seumuran dia dan bermain juga, berinteraksi dengan anak-anak di atas, kemudian juga di bawah itu aku lihat sangat bagus sekali untuk Story time. Jadi ketika mau tidur, dulu kayaknya kita bacain cerita, tapi ada satu momen di mana anak mulai mengambil beberapa mainannya, kain, terus digelar dan mulai bercerita atau mengajak orang tua untuk ikut terlibat dalam cerita. Jadi itu yang kayaknya yang terjadi atau yang apa ya, hasil dari ikut sekolah. pelajaran terbesar untuk kami menyekolahkan dia. Banyak hal yang aku dapatkan. Saya pribadi saya lebih sadar dan lebih paham untuk mengerti fase perkembangan anak. Karena tiap anak juga beda-beda dan aku sendiri tidak begitu terlalu memaksakan, karena pasti yakin kalau ada dari tubuh jiwa yang sudah kuat, sudah siap, yakin ya. Salah satu momen yang pas belajar itu salah satu momen, tapi sebenarnya proses ketika mengantar anak menjemput, kami merasa juga ikut terlibat dan belajar di Kulila. Kalau kelas orang tua itu jadi kita bisa tahu beberapa pemikiran-pemikiran ataupun topik yang biasa dihantarkan oleh guru terkait apa yang ada di kurikulum ini. Terus sebenarnya menjadi apa ya, memori pribadi ketika orang tua menyekolahkan itu ya hanya mengantar terus hasil rapor, tapi kadang juga diwakilkan. Jadi rasa untuk mendampingi anak mulai dari 3 tahun yang sampai sekarang itu terasa bahwa interaksi dengan guru, interaksi dengan anak-anak yang ada di sini, terus orang tua, terus mas tadi bagaimana kita juga belajar terus.